Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah, gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini akan kita simak melalui penayangan video dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamah kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang
ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Untuk pelayanan khotbah pada hari ini saya akan melakukannya di bawah dan tidak dari mimbar ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat anak-anak yang hadir, shalom anak-anak. Anak-anak ini, yang remaja, shalom. Semangat sekali. Ini ngaku-ngaku remaja di sini rupanya. Yang pemuda, shalom Bapak Ibu, shalom Opa Oma,
Shalom, luar biasa. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, banyak di antara kita punya warna kesukaan. Siapa di sini yang punya warna kesukaan? Wih, banyak ya. Tante, warna kesukaannya apa Tante? Kenapa biru? Teduh. Waduh, teduh di hati, luar biasa. Bukan partai politik ya Tante ya? Kan ya. Nah, siapa lagi yang punya warna kesukaan? Siapa? Ada lagi? Oh, masa sih tadi pagi udah nih. Di mana? Yang di atas ada, yang di belakang. Siapa yang punya warna kesukaan lagi? Tadi siapa yang angkat tangan? Kayaknya tadi banyak tuh. Catherine, apa warna kesukaannya? Pink. Kenapa pink, Catherine? Lucu ya kalau pink ya. Oke. Ya, sebagian dari kita punya warna kesukaan, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, dan pasti namanya warna kesukaan. Kalau ngelihat warna itu tuh kita pokoknya gitu ya. Bagus banget lah warna ini. Namun sebagus-bagusnya warna kesukaan kita, ada yang lebih bagus dari itu pasti. Apa itu kira-kira? Wah, kamu mah udah denger khotbah tadi pagi ya. Jangan jawab lagi ya tuh. Sebagus-bagusnya warna kesukaan kita akan lebih indah pasti ketika semua warna hadir secara bersamaan. Yaitu di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk pelangi. Betul Bapak Ibu dan anak-anak semua? Betul ya, selucu-lucunya warna biru, seteduh-teduhnya warna biru, selucu-lucunya warna pink, dan sebagus-bagusnya warna lain. Kalau warna itu hadir secara bersamaan di dalam pelangi, wah itu tuh mengalahkan segala warna begitu. Apalagi pelangi itu jarang-jarang munculnya ya begitu ya. Wah, pelangi ada berapa warna? Bapak Ibu, jangan jawab lagi ya Mark. Pelangi biasanya dibilangnya ada 7 warna, meiji, hiku, hibiniu katanya begitu ya. Tetapi sebetulnya warnanya lebih dari 7 Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Itu yang sebut 7 tuh siapa sih? Kalau saya sempat cari gitu ya. Itu asal-usulnya dari Isaac Newton. Sebenarnya kan dia orang Kristen sebetulnya, dan mungkin dia kait-kaitan tuh ke 7 warna angka sempurna gitu ya. Makanya dia sebutlah ada 7 warna. Sebetulnya kan kaya banget. Karena warna itu dari merah, jingga, apalagi meiji, kuning. Itu gradasinya kan banyak tuh. Dari merah ke jingga aja mungkin kalau orang yang tahu, yang ngerti warna itu beda-beda tuh. Ada namanya masing-masing gitu. Ada yang violet lah, ada yang apalah gitu. Banyak sekali. Indah sekali pelangi. Nah Bapak Ibu Saudara anak-anak, terbayang nggak kalau pelangi warnanya cuma 1? Enggak ya, karena namanya bukan pelangi kalau gitu ya. Pelangi itu warna-warna. Justru keindahan pelangi itu ketika warnanya itu beragam dan hadir secara bersamaan. Kita di Indonesia ini seperti pelangi, warna-warni. Suku ada lebih dari 1.300 suku. Bahasa ada lebih dari 700 bahasa. Indah banget bukan? Kita lihat ini baju-baju tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Belum lagi tadi nuansa musik yang berbeda, kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bukan cuma bahasa Batak, nuansa musiknya Batak, lalu berubah nuansa musiknya Sunda. Wah, indah banget begitu. Sebuah keindahan, sebuah anugerah dari Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara anak-anak, keindahan ini di saat bersamaan juga menyuguhkan sebuah tantangan besar. Indah memang, hadir secara bersamaan, tetapi juga di saat bersamaan menyuguhkan sebuah tantangan yang sangat besar. Saya lihat Boim di sini. Boim, boleh maju ke depan nggak Boim? Yang udah ibadah 1 langsung ketawa deh. Apalagi Hansen yang udah jadi korban. Ya, sini berdiri sini dulu ya Boim ya. Ini Immanuel namanya, cuma panggilannya Boim, Bapak Ibu anak-anak. Nama tenarnya gitu. Jadi bertahun-tahun yang lalu di Gereja Kristus Bogor kita kan punya pelayanan misi gitu ya, pemberdayaan jemaat ke Pulau Sabu. Pulau Sabu. Jadi kalau mau ke Pulau Sabu, waktu itu saya 3 kali ya ke sana, seingat saya. Dari Bogor harus ke Jakarta, dari Jakarta terbang 3,5 jam ke Kupang, dari Kupang masih harus naik kapal lagi 12 jam, baru sampai Pulau Sabu. Dan kapal ini tergantung cuaca, kalau cuaca bagus kita bisa nyebrang. Nah, di Pulau Sabu itu kultur yang sangat berbeda ya tentunya dengan kota Bogor begitu. Ada satu kebiasaan mereka yang namanya hengedo. Nah itu apa yang dilakukan oleh mereka? Itu adalah bentuk salamnya orang Sabu. Salamnya kayak gimana? Kayak gini, coba ya.
Hadap sini, Boim hadap sini. Salamnya kayak gini, ini salam khas orang Sabu. Dia menghindar. Sebetulnya itu adalah cium hidung, Bapak Ibu anak-anaknya, silakan duduk. Boim, thank you. Jadi henge do ini adalah salamnya khas NTT, khususnya orang Sabu, di mana hidung yang berciuman begitu. Tadi nyaman nggak Boim? Dia langsung begini-begini gitu. Padahal saya udah sikat gigi loh, saya sudah wangi loh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, setelah ibadah waktu itu, saya harus melakukan itu dengan semua jemaat yang hadir pada waktu itu. Gitu ya. Syukur-syukur kalau udah pada mandi dan sikat gigi, tapi kalau belum itu jadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi ya itulah salib yang harus dipikul oleh saya ya. Jadi saudara-saudara, perbedaan hal yang sederhana. Buat orang Sabu itu wajar sekali. Itu bentuk persahabatan, persekutuan, bahkan penghormatan. Orang muda tuh harus melakukan itu dulu ke orang tua begitu, hengedo ini. Tetapi buat saya yang datang dari kota Bogor nih, Cinagadungan ini, datanglah ke sana. Harus menghadapi itu, nggak nyaman gitu loh. Itulah perbedaan, mengakibatkan ketidaknyamanan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya ketika warna kita berbeda-beda, di Indonesia ini beragam suku, bahasa dan budaya, memang itu sebuah kekayaan. Tetapi ketika kita harus jujur, ketika menghadapi perbedaan seringkali ada ketidaknyamanan. Dan tadinya makanya saya bilang, keberagaman itu menyuguhkan keindahan sekaligus tantangan besar. Dan seringkali tantangan ini jadi sebuah potensi untuk apa? Salah paham. Bahkan pertengkaran, bahkan pertikaian. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, sayangnya gereja juga tidak kebal dari itu semua. Seringkali gereja juga sebagai orang percaya, kita punya prasangka-prasangka terhadap orang yang berbeda dari kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah umum, awal minggu pertama Juni, kita ada ibadah pengajaran ngomong tentang sejarah gereja ya. Ada perpecahan gereja yang waktu itu saya jelaskan di tahun 1054 antara gereja barat dan gereja timur. Walaupun memang itu nggak terlalu berurusan dengan bahasa suku, tidak terlalu urusan sama itu. Karena ada banyak isu lain, politik lah, teologi dan lain. Tetapi ada satu faktor, perbedaan masalah bahasa. Gereja barat itu berbahasa Latin, gereja timur berbahasa Yunani. Dengan gaya ibadah juga yang cukup berbeda begitu ya. Timur itu terkenal dengan gaya ibadah yang sangat musical, sangat indah, sangat mistis begitu ibadahnya. Sehingga gereja barat mungkin berpikir, wah orang gereja timur memang ibadahnya kayak begitu ya. Kita mah yang to the point aja lah begitu ya. Ada hukum Tuhan, apa makuan bla 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 gitu ya. Kalau mereka terlalu dan dipersepsikannya orang yang cukup angkuh karena dianggapnya benar terus sendiri gitu ya. Nah, perbedaan ini, prasangka terhadap satu sama lain yang akhirnya mengakibatkan perpecahan gereja. Dan bukan pada waktu itu saja, terus-menerus ini berulang terjadi di dalam sejarah gereja. Udah nggak kehitung, apalagi yang namanya gereja Protestan. Pecahnya begitu ya, akibat prasangka, akibat perbedaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, yang namanya perbedaan memang sering akhirnya menyebabkan perpecahan bahkan pertikaian begitu ya. Itu kenyataannya. Kalau kita mau jujur, bangsa kita Indonesia masih bergumul tuh dengan yang namanya diskriminasi, rasisme masih. Walaupun gampang banget kita ucapkan Bhinneka Tunggal Ika cenah mah gitu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu keneh. Tapi praktiknya apakah seperti itu? Tahun 2024, tahun lalu, Human Rights Watch mengeluarkan sebuah laporan di mana diskriminasi rasisme masih terjadi di Papua khususnya. Orang-orang asli Papua, orang-orang Papua Barat, asli sana masih terjadi sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan gereja juga sekali lagi, gereja tidak kebal dengan itu saudara. Sayangnya, padahal kita sebagai gereja mestinya jadi komunitas yang meneladankan bagaimana Allah itu merangkul semua orang. Memeluk semua orang tanpa membeda-bedakan sama sekali. Inilah yang kita jumpai di dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lakukan lewat penglihatan kepada Cornelius, lewat penglihatan kepada Petrus mau menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan dari semua orang. Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan. Jadi kalau kita sebagai umatnya hidup di dalam tengah-tengah pergaulan membeda-bedakan orang, artinya kita bukan pengikut Tuhan Yesus yang adalah
Tuhan dari semua orang. Apa yang terjadi di kisah kita hari ini, saudara-saudara dan anak-anak? Pada zaman itu, Petrus termasuk para murid mula-mula berpikir, menyangka bahwa Allah itu hanya bekerja di tengah-tengah orang Yahudi. Sangat eksklusif, sangat-sangat eksklusif. Mereka berpikir bahwa Sang Mesias datang ya hanya untuk orang Yahudi saja, bersuku beragama Yahudi pada waktu itu. Itulah sebabnya kisah kita hari ini menjadi sebuah titik balik yang penting di dalam perjalanan gereja. Saudara-saudara, dikisahkan ada seorang perwira namanya Cornelius. Namanya perwira itu jabatannya lumayan tinggi ya, Bapak Ibu Saudara ya, dari batalion Italia katanya. Jelas-jelas dia berarti bukan pengikut Yesus loh. Dia bukan pengikut Yesus, karena kalau dibaca belakangan baru dia akhirnya dibaptis. Dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia rajin berdoa, dia rajin sedekah, dan dia dihormati oleh banyak orang karena kesalehannya itu. Di tengah-tengah dia lagi berdoa di kota Kaisarea, dia berdoa sekitar jam 3 sore, lalu datanglah malaikat dalam penglihatan kepada dia. Cornelius katanya. Suruh ngapain? Suruh ngapain? Bapak Ibu, anak-anak? Suruh ngapain? Suruh pergi katanya. Suruh pergi ke kota Yope. Suruh jemput seorang namanya Simon yang namanya juga Petrus. Tanpa banyak cerita, namanya perwira dong ya, suruh bawahannya. Anak buah 2, lu pergi ke sana, temenin 1 prajurit, 3 orang berangkat ke Yope, jemput seorang namanya Simon Petrus. Jalanlah mereka, perjalanan dari Kaisarea ke Yope kurang lebih 1-2 hari. Di tengah-tengah perjalanan dibilang keesokan harinya, ternyata Petrus di bagian di kota yang lain di Yope, dia juga lagi berdoa. Kebiasaannya berdoa di jam doa siang, tengah hari, di tengah bolong gitu ya, jam 12 yang dia berdoa, di tengah dia nunggu makan siang, dia kelaparan, dia berdoa, lalu di tengah-tengah serasa lapar itu dia mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatannya apa? Bukannya turun babi hong, saudara-saudara. Turun binatang-binatang hidup gitu ya. Turun di atas kain, binatang-binatang, semua yang binatang-binatang itu dipersepsikan haram di dalam hukum Yahudi. Ingat, Petrus ini orang Yahudi nih. Dan dia sangat familiar dengan hukum itu. Ketika melihat semua binatang itu, lalu ada suara lagi. Petrus bangun, sembelih dan makan. Loh, Petrus kaget dong. Nah, di sini kita mungkin agak sulit relate, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak. Kenapa? Karena orang Kristen itu nggak mengenal hukum halal dan haram, bukan? Buat kita mah semua halal gitu ya. Babi aja nggak ada sisanya tuh, dari buntut sampai kepala semua dimakan, semua halal gitu. Itu masalahnya orang Kristen. Jadi saya coba pikirkan gimana ya supaya kita itu bisa menyelami kebingungannya Petrus pada waktu itu dan betapa tidak nyamannya dia ketika disuruh makan itu binatang. Yang bisa saya pikirkan begini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mungkin seperti ini. Kalau kita misalnya ke dokter, berobat sama dokter, terus dokter bilang, kamu jangan makan udang lagi ya. Kenapa? Karena alergi. Pokoknya jangan makan udang, itu alergi aja. Itu nggak bagus buat kamu gitu ya. Lalu nggak lama, seminggu kemudian, ketemu dokter yang sama. Dokter yang sama nih ya, bilang, mulai hari ini Bapak makan udang. Bingung nggak Bapak Ibu, saudara anak-anak? Ya bingung dong. Lu kemarin bilang nggak boleh makan, katanya gue alergi nih makan udang. Sekarang bilang suruh makan. Gimana sih gitu ya? Nah kira-kira kayak begitulah kebingungannya Petrus pada waktu itu. Saya ini lahir sebagai orang Yahudi, dari kecil udah mengenal adat istiadat hukum Yahudi. Nggak boleh makan semua binatang-binatang yang muncul nih, walaupun saya lapar. Suruh makan nggak boleh, nggak mungkin saya makan yang dinyatakan haram, kata Petrus begitu kan? Sekali. Muncul lagi penglihatan yang kedua kali, lalu ada suaranya begini. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh kamu nyatakan haram. Bukan cuma 2 kali, ketiga kali ada penglihatan sama kayak begitu lagi. Bingung dia. 3 kali udah tuh berhenti penglihatannya, dia bingung. Dia mikir apa artinya itu semua. Kok disuruh makan sesuatu yang dari kecil saya tahu itu haram dan melawan hukum Tuhan. Di tengah kebingungannya itu terdengarlah suara pintu diketuk. Ternyata datang rombongan Cornelius mencari seorang bernama Simon Petrus. Singkat cerita, mereka bertiga bilang kami diutus sama Cornelius. Cornelius dapat mimpi, katanya penglihatan, dia mau dengar apa yang kamu katakan kepada dia. Yuk ikut. Akhirnya Petrus ikut ke Cornelius. Dan ketika mereka berjumpa, ternyata mereka saling bercerita. Cornelius dapat penglihatan. Akhirnya Petrus memahami, ternyata penglihatan makanan itu bukan berarti saya disuruh makan apa aja, bukan. Tetapi Tuhan mau bilang ke saya bahwa ternyata Tuhan yang saya sembah tidak membeda-bedakan orang. Bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan atas semua orang. Tuhan tidak mengistimewakan orang Yahudi seperti saya. Tidak.
Tuhan tidak hanya mengasihi orang Yahudi seperti saya yang disunat dari hari ke-8. Tidak. Tuhan juga ternyata mengasihi Kornelius. Seorang bukan Yahudi. Dari suku lain, dari tradisi lain, ternyata Tuhan mengasihi juga. Dan itu disimbolkan, ditegaskan oleh Tuhan melalui penglihatan binatang-binatang yang haram yang Tuhan suruh makan pada Petrus. Dan ini menjadi sebuah pesan yang kuat yang akhirnya mengubah Petrus menyadari bahwa oh iya, Tuhan itu adalah Tuhan yang merangkul semua orang, memeluk semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah saudara-saudara, di tengah kisah ini, kita perlu menyadari kitalah si Kornelius itu. Maksudnya apa? Di sini adakah Bapak Ibu Saudara anak-anak yang keturunan Yahudi? Ada? Darah Yahudi, mungkin yang di ruang kelas ada yang keturunan Yahudi, darah Yahudi. Kayaknya nggak ada, sepanjang sepengetahuan saya di GK Bogor nggak ada. Dan di Bogor juga mungkin akan susah menemukannya gitu ya. Nggak ada satupun kita punya darah Yahudi. Keturunan Yahudi, suku Yahudi nggak ada. Artinya, kalau tidak ada peristiwa di bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak menegaskan dia adalah Tuhan yang merangkul semua, kita pun semua di ruangan ini, kita tidak termasuk terhisap dalam anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita di luar itu. Karena itu peristiwa ini penting sekali dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita percayai, kita yang imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang betul-betul memeluk semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan ini bukan hanya urusan suku dan ras ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini bisa kita perluas ke semuanya. Kalau kita lihat kehidupan Yesus misalnya semasa hidupnya. Di mana Yesus berkarya? Dengan siapa Yesus bergaul? Siang hari dia duduk bersama seorang perempuan Samaria. Aku haus, minta air dong. Orang Yahudi, Yesus sebagai orang Yahudi, ngobrol sama perempuan Samaria. Kita yang akrab mungkin dengan backgroundnya. Orang Yahudi sama Samaria itu ciong, nggak akur, musuh-musuhan. Saling merasa benar satu sama lain. Tapi Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, bahkan dia minta minum dari perempuan Samaria itu. Yesus menyembuhkan anak dari seorang perwira Romawi. Orang Romawi, bukan orang Yahudi. Bukan orang yang percaya kepada Allahnya orang Yahudi, enggak. Tapi Yesus melayani. Yesus bergaul, dikenal sebagai seorang sahabatnya siapa? Bukan sahabatnya orang Farisi, ahli Taurat, bukan. Bukan sahabatnya para imam, Yesus dikenal sebagai seorang sahabat dari para pendosa. Pemungut cukai, pelacur, orang-orang yang dikucilkan, itulah orang-orang yang disahabati oleh Yesus. Di dalam Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita melihat wajah Allah yang merangkul, memeluk semua orang tanpa membeda-bedakan. Semuanya istimewa di mata Allah. Nah ini jadi sebuah perenungan buat kita ya Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kita sebagai gereja yang disebut dengan tubuh Kristus. Kristus sudah tidak ada lagi di dunia ini secara fisik. Kalau orang dunia mau melihat Kristus, di mana mereka harus melihat Kristus? Kristusnya udah gak ada. Jangan lupa, ada tubuh Kristus. Siapa itu? Siapa? Oh ragu-ragu jawabnya. Siapa Bapak Ibu Saudara, anak-anak? Tubuh Kristus adalah kita semua. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Tugas berat buat kita di dunia ini. Orang melihat Kristus di mana? Melalui hidup kita sebagai komunitas Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan tunjukkan melalui hidupnya, yang merangkul semua orang, itu yang perlu kita tunjukkan lewat komunitas kita. Bagaimana kita menjadi komunitas yang betul-betul menerima semua orang. Di tengah bangsa ini yang seringkali masih kita temukan praktik diskriminasi, rasisme, dan seterusnya. Tugas kita makin berat tuh kan. Kita harus tunjukkan begini loh harusnya jadi manusia itu. Menerima semua orang karena semua orang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Yesus di atas kayu salib mati buat semua orang tanpa kecuali. Mau sukunya apapun, mau background status sosialnya apapun, pendidikannya seperti apapun, Yesus mati buat semua. Nah, tentunya kita bisa lakukan sebagai gereja mulai dari unit yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, yaitu melalui keluarga-keluarga kita. Izin saya bertanya kepada para orang tua. Nggak perlu dijawab, tetapi jadi bahan refleksi aja. Ada nggak di antara Bapak Ibu sebagai orang tua yang pernah kasih nasihat ke anak-anak
Hati-hati ya kalau bergaul sama orang Batak. Nanti kebawa kasarnya kamu. Hati-hati kalau bergaul sama orang Tionghoa ya. Ntar lu jadi licik. Hati-hati ya kalau bergaul sama orang Jawa. Ntar lu senyum-senyum depan nusuk orang dari belakang. Ada nggak Bapak Ibu? Saya duga kalau ketawa-ketawa artinya ada gitu ya. Yang mungkin pernah memberikan nasihat itu kepada anak, hati-hati sama orang dari suku-suku tertentu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita pikir itu isu yang sederhana, itu kan hal yang biasa. Tidak loh, itu tidak biasa loh. Itu pemikiran yang kita pikir biasa, tetapi itu pemikiran yang sangat tidak Kristiani. Itu pemikiran yang sangat ditentang oleh Kristus. Teks hari ini jelas sekali menegaskan bahwa kita nggak boleh beda-bedain orang. Petrus, kamu anggap Cornelius itu lebih rendah dari kamu karena dia bukan orang Yahudi. Kamu salah Petrus. Tuhan tunjukkan lewat apa? Makan tuh binatang haram. Kalau aku bilang halal itu halal. Cornelius itu halal, kira-kira gitu ya. Dia berharga buatku Petrus. Jangan anggap dia lebih rendah dari kamu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sebagai orang tua. Kalau kita pernah memberikan nasihat seperti itu kepada anak-anak kita. Jangan bergaul sama orang seperti ini gitu ya. Hati-hati sama itu udah prasangka, prejudis. Apakah semua orang dari suku itu seperti itu? Kan tidak. Dan semua suku adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kalau kita memberikan nasihat seperti itu, siang ini panggilan dari Tuhan buat kita adalah kita bertobat. Buat anak-anak, kalau papa mamanya kasih nasihat kayak begitu, ditegur ya. Papa mama nggak boleh loh, beda-bedain orang loh. Tuhan Yesus saja mengasihi, cinta segala bangsa, baru kita nyanyiin loh tadi. Cinta semua anak, cinta segala bangsa, mau kulitnya putih, hitam, kuning, merah, ungu, jingga, nila. Semua Tuhan sayang segala bangsa, semua anak. Baru kita nyanyiin tadi, memang gampang bernyanyi itu gampang ya, Bapak Ibu Saudara anak-anak. Menghayati yang susah. Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengajarkan nilai-nilai yang Kristiani. Di lingkup persahabatan misalnya, di sini ada yang punya teman baik yang beda suku. 1, puji Tuhan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minoritas loh. 10% aja nggak ada, jangan-jangan kita kumpulnya sama suku aja gitu ya. Lo bahaya ini Bapak Ibu Saudara anak-anak, dan sesama yang Kristen aja jadinya. Kita nggak menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan atas semua orang. Bahwa tubuh Kristus itu adalah gereja yang kita tiap minggu kita ucapkan loh, gereja yang kudus dan am. Am itu universal, terbuka buat semua, termasuk dari berbagai suku. Kalau kita nggak punya teman baik, beda suku, mungkin bisa jadi bahan refleksi buat kita begitu ya. Bagaimana sih kita sebetulnya melihat orang lain? Nggak punya teman juga yang beda agama misalnya, tapi katanya kita garam dan terang dunia, cenah. Kita suruh jadi saksi Kristus, cenah ya. Gimana tapi kita menjadi saksi Kristus Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kalau kita sendiri nggak punya teman orang yang bukan Kristen. Saya sebagai pendeta aja invest waktu saya loh, secara serius untuk bergaul dengan orang-orang di luar gereja sana, bukan orang-orang Kristen, karena saya menyadari tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Artinya perlu berteman dengan tulus, bersahabat dengan siapapun. Jadi PR ya buat kita ya Bapak Ibu Saudara anak-anak ya, bersahabat dengan tulus dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Karena itulah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah tugas gereja. Gereja yang kudus dan am, terbuka buat semua, bukan hanya urusan isu rasial sebetulnya, tetapi bisa kita perluas, bicara masalah status sosial. Gereja bukan milik orang dengan status sosial tertentu, bukan. Gereja bukan milik orang dengan tingkat pendidikan tertentu, bukan. Gereja milik semua. Artinya gereja ini harus jadi komunitas yang jadi contoh, dilihat sama orang luar. Komunitas yang mau welcome. Ingat, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Bukan cuma menyelamatkan orang Tionghoa, bukan cuma menyelamatkan orang Batak, bukan cuma menyelamatkan orang yang anggota tubuhnya lengkap. Tuhan menyelamatkan semua orang, menyelamatkan orang yang berkebutuhan khusus.
menyelamatkan orang yang mentally handicapped. Yesus datang juga untuk menyelamatkan mereka yang hidupnya kacau balau, berantakan, mungkin mantan narapidana. Yesus juga datang untuk mengasihi, menyelamatkan mereka yang bergumul dengan orientasi seksual, yang berbeda mungkin dari kita. Yesus datang untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan itulah tugas kita sebagai gereja, menjadi komunitas yang menunjukkan kasih, yang universal, yang inklusif, yang tidak membeda-bedakan orang siapapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan Indonesia yang merdeka selama 80 tahun. Kalau kita mau jujur, sebetulnya masih banyak hal-hal yang tidak membuat kita merdeka, yang membelenggu kita begitu ya. Ya salah satu halnya yang membelenggu kita adalah ketakutan terhadap orang yang berbeda. Karena itu doa dan harapan saya di dalam perenungan kita hari ini dengan tema semua warna dalam pelukan Allah, biarlah kita sebagai orang Kristen menyadari, merayakan HUT RI yang ke-80 ini dengan mau menapaki panggilan kita jadi komunitas yang jadi teladan dalam menunjukkan apa? Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih Allah yang tidak membeda-bedakan, yang merangkul semua orang. Gereja harus tampil jadi komunitas yang menyambut siapapun tanpa kecuali. Kalau Indonesia ini diibaratkan sebagai puzzle yang lengkap dengan katakanlah ribuan keping begitu ya, yang mewakili banyaknya suku. Dan inilah yang menjadikan Indonesia jadi bahan perenungan buat kita. Kepingan puzzle mana yang mungkin sering kita abaikan? Kepingan puzzle mana yang mungkin sering kita buang, kita tidak pedulikan? Ingat, kepingan puzzle itu penting buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan dari semua orang. Karena itu, saya mengajak kita memikirkan satu hal sederhana aja, simple, selama 1 minggu ke depan. Apa ya? Hal praktis yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan, ya setidaknya ini minimum bare-nya, KKM-nya nih ya Bapak Ibu Saudara. Minimumnya adalah kita menunjukkan perhatian atau kita menunjukkan penghormatan, menghargai ke orang yang berbeda dari kita. Siapapun itu. Tetangga mungkin, teman sekolah, teman kuliah, rekan kantor, siapapun itu yang berbeda, tunjukkan perhatian kita, tunjukkan kepedulian kita kepada yang berbeda, dan biarlah melalui itu, akhirnya orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang betul merangkul semua orang. Allah di dalam Yesus Kristus yang meruntuhkan tembok pemisah itu, tadi di berita anugerah ya, yaitu perseteruan di antara orang-orang yang berbeda. Allah yang datang sebagai manusia yang untuk mendamaikan bukan hanya dirinya dengan manusia, tetapi mendamaikan manusia-manusia ini yang berseteru, supaya hidup di dalam damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua sebagai gerejanya untuk melakukan ini dengan taat dan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.